Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, untuk hari ini pagi yang cerah, kita akan membuat arang sekam. Untuk arang sekam ini, yang perlu dipersiapkan adalah tempat pembakaran. Ya, jadi kita membuat tempat pembakaran didasari dengan seng, bisa ya. Kemudian membuat cerobong ya. Cerobong ini terbuat dari strimin. Kemudian di bagian bawahnya bisa dikasih dengan tisu untuk pembakaran. Kita pasang. Untuk bahannya terutama adalah sekamnya, dan sekam ini harus kering. Ya, kita persiapkan sekamnya dulu, kita tata untuk melingkari dari striminnya. Jadi strimin ini nanti berfungsi sebagai cerobong asapnya. Ya. Kemudian untuk api, perapian kita awali dari strimin yang sudah terisi dengan tisu atau kertas ya. Nah, kita tata sedikit demi sedikit. Untuk proses pembakaran sekam ini, sekam tidak boleh terbakar dengan bara api ya. Dan jangan terlalu membara untuk apinya, karena kita yang digunakan itu sekam yang sudah terbakar, jadi jangan sampai menjadi abu. Ya, adapun untuk manfaat dan kegunaan arang sekam, bahwa arang sekam atau sekam bakar banyak dimanfaatkan sebagai campuran media tanam dan media tanam murni atau tanpa campuran. Arang sekam ini digunakan sebagai media tanam hidroponik dan campuran media tanam berbasis tanah. Sementara arang sekam merupakan media tanam yang baik karena memiliki kandungan SiO2 52% dan unsur C 31% serta komposisi lainnya seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan Cu dalam jumlah yang sangat sedikit. Sementara untuk unsur hara pada sekam yang sudah dibakar ini mengandung nitrogen 0,32%, fosfat 0,15%, kalium 0,31%, kalsium atau Ca 0,96%, Fe 180 ppm, Mn 80,4 ppm, Zn 14,10 ppm, dan pH-nya 8,5 sampai 9. Ya, arang sekam ini mempunyai sifat yang sangat ringan ya, sehingga dalam proses pengolahan tanah ini akan lebih baik dan menjadikan tanahnya lebih subur. Arang sekam mengandung silika yang cukup tinggi sebesar 16,96%, dan silika ini merupakan unsur yang tidak penting untuk tanaman dan bukan unsur hara. Akan tetapi, keberadaan unsur silika diketahui dapat memperbaiki sifat fisik tanaman dan berpengaruh terhadap kelarutan P dalam tanah. Jika unsur silika dalam tanah kurang dari 5%, maka tegak tanaman tidak kuat dan mudah roboh. Ya, ini sementara sedang mengumpulkan untuk sekamnya. Dan untuk manfaatnya, arang sekam ini sangat banyak sekali sebagai media tanam, antara lain: 1. Menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas tinggi dan ringan.
2. Memacu pertumbuhan atau proliferation mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Yang ketiga, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu. Keempat, mempertahankan kelembaban. Kemudian yang kelima, menyuburkan tanah dan tanaman. Keenam, meningkatkan produksi tanaman. Selanjutnya sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. Selanjutnya sebagai media tanam hidroponik, dan yang selanjutnya meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Ya, jadi arang sekam ini sangat baik ya. Kemudian pembakaran sekam ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan karbon dan unsur hara dalam sekam padi. Dan untuk menjaga kandungan unsur hara dalam sekam diperlukan teknik pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan arang, tetapi bukan abu. Sebab pembakaran sempurna yang menghasilkan abu sekam justru akan menghilangkan kandungan hara pada sekam padi tersebut. Jadi yang kita ambil ada arangnya, bukan abunya. Ya, demikianlah untuk prosesnya. Apabila nanti sudah berwarna agak kehitaman setelah dibakar, nanti kita akan siram sedikit-sedikit dengan air supaya bara apinya padam ya. Karena yang diambil adalah arang sekamnya, bukan abu sekam. Ya, demikianlah untuk proses pembuatan arang sekam. Untuk hasil selanjutnya kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.